of God. من أنبياء الله أولي العزم ولد إبراهيم. Menguak misteri Nabi. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nabi Musa alaihissalam berbicara di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan kepada mereka tentang kebenaran kuasa Allah. Kemudian salah seorang Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih alim darimu, wahai Nabi Allah?" Dengan nada tegas, Musa menjawab, "Tidak ada." Tentu saja, siapa yang mampu menandingi ilmu Musa, utusan Allah kala itu, sumber tuntunan agama dan sumber pengetahuan wahyu Allah ada di genggaman Musa. Ia memiliki Taurat dan beragam mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah pemirsa, rupanya Allah memiliki hamba lain selain Musa yang lebih berilmu. Allah pun menegur dengan mewahyukan pada Musa bahwa tak seorang pun di muka bumi yang mampu menguasai semua ilmu. Tak hanya Musa, di belahan bumi lain pun terdapat seorang yang memiliki ilmu luar biasa. Bahkan ilmu itu tak dimiliki Musa sekalipun. Orang itu juga seorang nabi, sama seperti Musa. Mengenai hal tersebut, sontak Musa pun ingin berguru pada orang tersebut. Ia bersemangat ingin menuntut ilmu dan menambah pengetahuannya. Lalu dia bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa begitu senang dan bertanya kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar kau bisa mengajarkanku sebagian ilmu di antara ilmu-ilmu yang kau miliki?" Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Nabi Musa berkata, "Insya Allah Tuan akan mendapati diriku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentang Tuan dalam sesuatu urusan pun." Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa apabila Nabi Musa bersungguh-sungguh ingin mengikuti perjalanannya. "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sehingga aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Peristiwa pertama, ketika Nabi Khidir alaihissalam membocorkan perahu yang mereka tumpangi, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Patutkah engkau membocorkan perahu sedang akibat perbuatan itu engkau akan menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar." Nabi Khidir menjawab, "Bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Kemudian Nabi Musa teringat akan syarat yang ia telah setujui. Ia pun meminta maaf karena mengingkari janji untuk tidak bertanya mengenai tindakan Nabi Khidir alaihissalam. Hei, lihat, ada yang datang. Siapa ya? Aku tidak mengenalnya. Iya, aku juga tidak mengenal orang itu. Ketika mereka tiba di suatu daratan, Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang pemuda. Dan lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, "Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih yang tidak berdosa? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar." Namun Nabi Khidir kembali menjawab, "Bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Lalu Nabi Musa mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya ia bertanya. Jika Nabi Musa bertanya lagi, maka ia sendiri yang akan pergi meninggalkan Nabi Khidir. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu perkampungan. Sikap penduduk kampung itu tidak bersahabat dan tidak mau menerima kehadiran mereka. Hal ini membuat Nabi Musa alaihissalam merasa kesal terhadap penduduk itu. Tiba-tiba Nabi Khidir menuju ke sebuah rumah yang hampir roboh. Dia membetulkan rumah tersebut sehingga bisa kembali berdiri seperti sedia kala. Melihat apa yang dilakukan Nabi Khidir, Nabi Musa lagi-lagi berkata, "Jika engkau mau, kau bisa mengambil upah dari apa yang telah engkau lakukan." Akhirnya
Nabi Khidir alaihissalam menegaskan pada Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau tidak dapat menerima Nabi Musa untuk menjadi muridnya. Sesuai perjanjian, Nabi Musa alaihissalam tidak diperkenankan untuk terus melanjutkan bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan sesuai dengan janji yang diungkapkan Nabi Khidir bahwa beliau akan menjelaskan tentang semua hal yang ia lakukan, akhirnya Nabi Khidir pun menjelaskan kepada Nabi Musa, "Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian-kejadian yang dimuskilkan yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, karena di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat." Adapun pemuda itu, kedua ibu bapaknya adalah orang-orang yang beriman. Maka kami bimbing bahwa dia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Oleh itu, kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh 2 orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut pikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam yang berguru ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam yang terdapat dalam surat Al-Kahfi surat 60 hingga 82. Mengenai tempat bertemunya mereka terdapat banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah pertemuan Laut Romawi dengan Persia, yaitu tempat bertemunya Laut Merah dengan Samudra Hindia. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di tempat pertemuan antara Laut Roma dengan Lautan Atlantik. Di samping itu ada juga yang mengatakan bahwa lautan tersebut terletak di sebuah tempat yang bernama Ras Muhammad, yaitu antara Teluk Suez dengan Teluk Aqabah di Laut Merah. Wallahu a'lam. Pemirsa, di antara nabi-nabi lainnya, Nabi Khidir adalah seorang nabi yang memiliki banyak misteri. Di antara misteri tersebut adalah tentang statusnya sebagai nabi. Cukup banyak yang mengatakan bahwa Khidir bukanlah seorang nabi, namun mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Inilah pendapat yang kuat. Buktinya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir, sebagaimana firman Allah yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Jika Khidir bukan nabi, lantas mengapa Khidir lebih tahu daripada Musa? Dan bagaimana mungkin ada nabi yang diperintahkan untuk belajar kepada orang lain yang selain nabi? Bukti selanjutnya adalah ketika Khidir mengatakan di akhir pertemuannya dengan Musa, "Itu semua dilakukan karena rahmat dari Tuhanmu, dan aku tidaklah melakukannya karena murni keinginanku." Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Ini berarti Khidir melakukan semua perbuatan itu atas perintah Allah dan wahyu darinya, bukan atas kemauan beliau sendiri. Dan orang yang mendapatkan wahyu khusus seperti yang dilakukan Khidir hanya mungkin didapatkan oleh seorang nabi. Pemirsa, begitulah kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Semoga dengan informasi ini kita bisa lebih mengimani akan keberadaan nabi-nabi Allah, di mana setiap nabi memiliki ilmu dan kehidupannya sendiri, dan hanya Allah yang mengetahui dengan pasti akan segala makhluk hidupnya. Amin ya rabbal alamin.